Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, baik yang tergabung di dalam SEP, CAP, dan dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Lili Febritania. Puji Tuhan kalau pada hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan renungan singkat kepada Bapak Ibu semua. Bacaan hari ini saya ambil dari Injil Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Siapakah orang bijak dan pandai? Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan pemahamannya sendiri, sehingga tidak dapat menerima wahyu yang dibawa oleh Kristus kepada mereka. Dan siapakah orang-orang kecil? Yaitu orang-orang yang mengandalkan kekuatan bukan dari diri mereka sendiri, melainkan kuat kuasa Allah. Mereka membuka dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti masa pandemi saat ini, saya amati banyak orang pandai dan kaya, bukannya menjalin relasi yang mesra dengan Allah, tetapi justru mereka bingung menimbun sembako, membeli APD lengkap, dan memakainya ketika mereka keluar rumah. Bahkan ada beberapa orang kaya dan pandai yang menghina orang-orang kecil yang tidak memiliki apa-apa untuk melindungi diri mereka dari virus corona ini. Bapak Ibu yang terkasih, inti yang ingin disampaikan Kristus pada hari ini adalah bahwa wahyu Allah yang disampaikan hanya dapat dipahami dengan sikap kerendahan hati. Seperti halnya sikap anak-anak dan orang-orang yang sederhana. Orang yang sederhana, lemah, kecil, dan tidak neko-neko, kata orang Jawa, justru diberi kesempatan oleh Allah Bapa untuk memahami inti kehidupan, yaitu rahasia keselamatan abadi, karena sikap pasrah dan pengharapan penuh yang mereka miliki. Sedangkan bagi orang yang merasa bijak dan pandai, oleh karena kesombongan rohani dan intelektualnya, Allah Bapa justru menyembunyikannya. Kenapa? Karena kaum seperti ini seringkali menaruh harapan hanya di bibir dan di otak, bukan karena iman atau dari dalam lubuk hati yang sesungguhnya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Seringkali kita tergoda untuk menjadi sombong, menganggap diri kita yang paling penting, menjadikan diri kita sumber kebijaksanaan, sehingga anugerah yang diberikan Allah untuk mengenal Allah dan putranya kita abaikan. Manusia cenderung melupakan Allah dengan kesombongan dirinya. Kalau manusia itu berhasil, mereka akan bilang semua itu adalah hasil jeripayah mereka. Para orang tua yang membanggakan keberhasilan anak-anaknya, mereka akan bilang karena mereka hebat di dalam mendampingi dan membesarkan anak-anak mereka. Mereka lupa bahwa itu semua karena kasih karunia Allah. Mereka lupa bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memanggil Anda dan saya untuk memiliki kerendahan hati dan kesederhanaan di hadapan Tuhan. Kita dituntut untuk mendengarkan dan mau menerima pengajaran iman seperti yang diajarkan oleh Kristus dan para rasulnya. Di hadapan Tuhan, sesungguhnya Anda dan saya kecil dan tidak berarti. Maka kepandaian dan kebijaksanaan manusia bukanlah hal yang penting untuk memahami rencana Allah. Supaya Anda dan saya bisa memahami rencana Allah, maka diperlukan keberanian iman dan memiliki hati yang sederhana, hati yang penuh syukur, dan hati yang terbuka. Dengan kata lain, kita harus bersikap seperti orang-orang kecil, orang yang rendah hati dan percaya penuh kepada Tuhan. Karena orang-orang seperti inilah yang tidak pernah menganggap dirinya paling hebat, paling penting, bahkan paling pandai. Itulah syaratnya untuk bisa mengenal Allah dan Yesus Kristus putranya. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, ampunilah kami, karena kami sering melukai hati-Mu dengan segala kesombongan kami. Singkirkanlah kesombongan yang ada di dalam diri kami ini ya Bapa. Dan bantulah kami untuk memiliki sikap kerendahan hati dengan selalu menempatkan Dikau sebagai yang terutama di dalam kehidupan kami. Dan bentuklah pribadi kami untuk menjadi bejana yang indah dan kuat bagi-Mu dan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.